Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah bahwa kita masih diberinya kekuatan untuk bisa melaksanakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi juga sekaligus sunnah yang hampir saja beberapa dekade silam hilang dari umat Islam. Namun alhamdulillah berkat perjuangan yang luar biasa dari mereka yang ingin terus memperkenalkan Islam atau mengembalikan Islam kepada sumbernya yang asli, maka kemudian sunnah ini menjadi sesuatu yang mulai disadari oleh kebanyakan kita. Alhamdulillah di Indonesia, di negara kita, salat gerhana menjadi kebiasaan yang sudah umum dikenali. Mudah-mudahan kiranya sunnah seperti ini terus hidup ya sampai kiamat kelak. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga pada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, tidak ada yang ngobrol ya? Halo. Kejadian gerhana matahari ini adalah kejadian untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana matahari tidak ada kaitannya dengan yang sering kita sebut sebagai sesuatu yang mistis, dikaitkan dengan peristiwa demi peristiwa apapun. Ya, tidak ada kaitannya itu semua. Dulu ketika terjadi gerhana matahari, bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Sehingga orang kemudian mencoba menghubung-hubungkan antara peristiwa gerhana matahari dengan kematian anak Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah menepis semua itu dengan memerintahkan umat Islam untuk mensikapi ya gerhana matahari ini dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berkumpul di masjid dan kemudian menyampaikan peringatan-peringatan. Dalam rangkaian acara di pelaksanaan sholat khusuf ini, khusuf ya untuk matahari, sedangkan khusuf untuk bulan, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk bertakbir, tahlil, bertahmid, dan kemudian beristighfar. Karena itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan kemudian juga bersedekah. Maka oleh karenanya, karena ini bagian dari sunnah Rasulullah, kita berusaha untuk melakukan itu semaksimal mungkin dalam upaya memahamkan kepada kita bahwa peristiwa
gerhana matahari ini adalah peristiwa tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk menjadikan alam semesta ini apa saja. Bintang-bintang, planet, dan galaksi yang ada jutaan di atas sana itu, mereka digerakkan oleh Allah dan tidak ada satupun yang saling ber, ber, berbenturan satu sama lain. Padahal kalau kita menyaksikan bagaimana seperti sampah yang berserakan di angkasa sana, ya, bintang, matahari, bulan dan seterusnya itu, tapi mereka tetap bergerak sebagaimana mestinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa gerhana matahari pun banyak awalnya orang menyangka ini adalah peristiwa matahari makan bulan. Sehingga dulu kita mengenal tradisi memukul-mukul kentongan ya untuk mengusir makhluk yang ingin memakan bulan. Sehingga begitu terjadi terang kembali, merasa bahwa gara-gara saya mukulin kentongan maka kemudian matahari pergi, tidak jadi makan bulan. Itu yang menjadi pemandangan hari-hari kita dahulu. Tapi alhamdulillah sekarang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, barulah kita mulai terbuka bahwa gerhana matahari, gerhana bulan adalah peristiwa fenomena alam yang memang dikehendaki oleh Allah. Ya, dikehendaki oleh Allah. Dan Allah mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada terjadi pergesekan antara matahari, bulan, dan bumi. Posisi bumi, bulan, dan matahari itu berada pada garis yang lurus, sama. Sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Inilah yang sedang terjadi. Maka berkaitan dengan ini, alangkah hendaknya kita menjadi berpikir bahwa ternyata bulan sudah ada. Hilal sudah ada. Jadi tidak lagi kita perlu mencari-cari hilal pada petang hari ini. Karena sudah nampak peristiwa ini terjadi. Ya. Terhalangnya cahaya matahari karena adanya bulan yang menghalang cahaya matahari tersebut ke bumi. Sehingga para ahli astronom memperkirakan nanti pada hari Sabtu itu matahari hilal itu sudah berada pada 15 derajat. Artinya sangat tinggi sekali. Berarti hari ini bulan itu atau hilal itu sudah berada pada posisi yang sangat terlihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun ini ya mudah-mudahan kita tetap berharap pemerintah mau mengumumkan lamanya puasa dan masuknya tanggal 1 Syawal pada hari Jumat. Karena fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta alam semesta sudah menunjukkan kepada kita tentang posisi hilal seperti apa. Dan kalaupun tetap dilaksanakan ya wallahu alam, itu menjadi wewenang pemerintah dan mereka yang meyakini harus melihat bulan. Bagi kita yang penting adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, jangan sampai kita yang merayakan hari raya hari Jumat misalnya besok, lalu kita ngeledekin yang Sabtu atau sebaliknya yang Sabtu ngeledekin yang Jumat. Tidak ada hal-hal yang produktif kalau itu kita lakukan. Jadilah kita umat Islam yang dewasa dalam mensikapi semua keadaan sepanjang persoalan itu adalah persoalan ikhtilaf, ya, persoalan khilafiyah yang sangat mungkin terjadi karena ketika berbicara fikih itu berbicara perbedaan pemahaman. Pemahaman itu berdasarkan pikiran, berdasarkan dalil-dalil yang ada lalu disimpulkan menjadi hasil dari produk pemikiran yang akhirnya akan muncul pendapat-pendapat. Itulah sebabnya mengapa timbul perbedaan mazhab ya, antara Imam Hanafi kemudian kepada Imam Maliki generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya muncul Imam Syafi'i, lalu muncul lagi Imam Ahmad Ibn Hanbal dan seterusnya dan seterusnya. Mereka semua saling berbeda dalam memahami suatu persoalan.
Tapi itulah kekayaan Islam, ya, kekayaan ilmu Islam yang harus kita pahami dengan sebenar-benarnya, sehingga kita akan mudah mensikapi setiap persoalan itu dengan cara-cara yang dewasa, cara-cara yang lebih mengedepankan yang wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Perkara yang wajib adalah menegakkan ukhuwah Islamiyah. Perkara yang wajib itu adalah menyambung silaturahim. Karena ketika silaturahim kita putus, terutama dengan kerabat yang terdekat dengan kita, maka Allah akan memasukkan kita pada kelompok fasiqun, pada fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Jadi mereka yang memutuskan tali silaturahim hanya gara-gara berbeda pemahaman, itu malah menjadi tidak tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan kepada kaum fasik, ya, orang-orang yang fasik. Maka sekali lagi marilah kita sikapi semua perbedaan yang masih berdasarkan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka perbedaan itu adalah suatu hal yang biasa. Yang muncul, yang harus kita munculkan dalam semangat berislam kita adalah semangat tasamuh. Tasamuh itu adalah toleransi. Toleransi terhadap hal-hal yang masih bersikap pendapat, tetapi tidak bertoleransi dalam hal bersifat akidah. Kita kadang-kadang terlalu kebablasan. Untuk hal-hal yang bersifat akidah kita disuruh bertoleransi, sehingga ada istilah doa bersama, ada istilah hari raya Natal bersama, atau sebaliknya hari raya Idul Fitri dirayakan juga oleh orang-orang Kristen dan sebagainya. Itu adalah kebablasan, ya, toleransinya kebablasan. Padahal kalau kita masing-masing memahami bahwa ini Islam, ini non-Islam, maka itulah yang harus dibangun. Ya, kesadaran membangun apa yang sering dikenal sebagai ukhuwah wataniyah. Gitu ya. Walaupun istilah ini tidak dikenal dalam konteks hadis Rasulullah, ya, tidak dikenal adanya ukhuwah wataniyah. Tetapi dalam konteks semangat kebangsaan kita boleh bangun itu. Artinya kita bertoleransi dan membangun persatuan dan kesatuan kepada seluruh bangsa, seluruh umat beragama di negeri ini. Itulah yang menjadi kekuatan kita, umat bangsa Indonesia. Tetapi kalau dipaksakan bahwa orang Islam harus ikut tunduk kepada agama minoritas atau agama-agama lain, sehingga kita harus ikut pula merayakan perayaan-perayaan lain, itu adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan akidah. Itulah sebabnya mengapa Buya Hamka ketika diminta mencabut fatwa tentang Natal bersama, maka beliau dengan tegas menolak dan mengundurkan diri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Maka inilah yang harus menjadi pegangan kuat kita, bahwa toleransi hanya dibenarkan pada persoalan-persoalan muamalah yang berkaitan dengan keduniaan kita, tapi tidak pada persoalan-persoalan akidah. Kita harus tetap tegar dengan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian peristiwa gerhana juga mengajarkan kepada kita tentang keyakinan, ya, keyakinan, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada kebenaran al-Islam. Hari ini Islam tetapi sudah mengalami serangan dari berbagai kelompok yang tidak menyukai Islam, sehingga ada istilah Islamofobia. Islamofobia ini betul-betul menganggap bahwa orang Islam itu sangat tidak toleran. Orang-orang Islam itu haruslah ikut apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, meskipun itu bertentangan dengan akidah kita, ya. Juga bertoleran terhadap hal-hal yang merusak moral dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang menyadarkan kita atau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka dengan serta-merta
mengatakan bahwa ini adalah perbuatan radikal, perbuatan intoleran, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sekarang menyerang kita. Dan suara seperti ini akan terus ya berkumandang, akan terus digemakan sampai kita kemudian merasakan bahwa inilah sebuah kebenaran. Dan begitulah dalam ilmu komunikasi memang dinyatakan bahwa setiap informasi yang disampaikan terus-menerus, yang awalnya salah itu bisa menjadi benar karena terus-menerusnya gencarnya informasi disampaikan. Maka pesan-pesan para kaum Islamofobia terhadap nilai-nilai Islam ini hari ini begitu luas, begitu masif ya, didoktrinkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita hari ini mulai kehilangan identitas, malu untuk berislam secara utuh, ya, malu untuk berislam secara benar. Ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat umum, maka mereka berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku di masyarakat umum itu. Padahal dalam Islam, akidah itu harus selalu kita bawa dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ini yang disebut radikal, memang. Ini yang disebut radikal. Dan kita harus bangga untuk disebut radikal. Kenapa? Karena radikal itu artinya pemahaman atau memahami sesuatu sampai ke dasarnya. Itu radikal. Ya. Jadi kalau kita memahami Islam dengan prinsip-prinsip akidah tauhid yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu radikal. Dan kita tidak perlu takut dikatakan radikal. Hanya saja memang sekarang ini ketika gelar radikal itu terus-menerus disuarakan oleh mereka, maka kesannya menjadi menyeramkan. Awas ada Islam radikal, awas ada Islam intoleran, awas ada Islam fanatik, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini harus menjadi sikap yang jelas akan kemurnian akidah kita, untuk menjaga kemurnian akidah kita. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kejadian gerhana juga mengajarkan menguji keimanan kita. Ya, dalam surah Al-Anfal jelas dikatakan bahwa yang dikatakan al-mu'minuna haqqa itu adalah mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Nah, ini gerhana ini bagian dari ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Dan membaca gerhana matahari itu harus menambah keimanan kita. Bukan malah membuat kita semakin jauh dengan nilai-nilai Islam. Maka diharapkan setelah ini, apalagi ini bertepatan dengan bulan Ramadan, haruslah betul-betul menjadikan Ramadan tahun ini mencetak ketakwaan pada diri setiap kita, pada diri setiap keluarga kita, pada diri seluruh masyarakat kita, masyarakat muslim kita. Inilah yang akan menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dulu ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah itu beserta para sahabat merasa ketakutan. Ya, merasa ketakutan. Sehingga kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid dan kemudian melaksanakan sholat seperti ini. Dan Rasulullah menyampaikan tausiahnya. Karena ada beberapa hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ketika terjadi sesuatu yang tidak biasa di alam semesta ini, itu menunjukkan bahwa merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat. Apalagi juga ada disebutkan apabila terjadi gerhana matahari di bulan Ramadan, maka itu menunjukkan bahwa kiamat sudah menghampiri kita. Ya, sudah menghampiri kita. Apapun itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bersikap istiqamah. Pertama, kita masuklah ke dalam Islam secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum bin. Masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh. Biarlah orang menyebutnya radikal, tetapi keutuhan berislam itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak, sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh. Masuklah dalam Islam secara utuh, mulai dari tidur sampai tidur kembali. Harus betul-betul kita paham bahwa Rasulullah pernah mengatur itu semua. Tidak ada ajaran di muka bumi ini yang mengaturkan perilaku manusia
Detil dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Kecuali apa yang disampaikan oleh Islam. Dengan model yang sudah ditunjukkan pada kita sebagai uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ketika kita menolak untuk masuk ke dalam Islam secara utuh, kata Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Alternatif lainnya adalah bahwa ketika kita menolak Islam secara utuh, berarti kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Inilah yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Khutwat itu artinya bukan cuma syaitannya, tapi juga perilaku syaitan itu. Ya, dari mulai kalau setan tidak tidur ya. Pokoknya seluruh aktivitas setan itu adalah seluruh aktivitas yang menjauhkan kita dari Allah. Ya, yang merenggangkan hubungan kita dengan sesama muslim. Jadi kalau ada orang yang menanamkan semangat asobiyah, semangat kelompok dan harus memusuhi yang lain, itu adalah semangat syaitan dan itu tidak boleh kita ikuti. Jadi bangunlah terus membangun ukhuwah di tengah-tengah umat ini agar kita senantiasa memiliki kekuatan. Karena Umar bin Khattab mengatakan bahwa la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada yang namanya orang Islam, umat Islam itu kecuali dia berjamaah. Berjamaah itu artinya apa? Bersama-sama. Ya. Salat berjamaah. Kemudian beramal soleh pun harus berjamaah. Ketika beramar ma'ruf nahi munkar pun harus berjamaah. Karena kalau sendirian kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mereka yang menegakkan kemungkaran itu berjamaah. Lalu kalau kita hadapi dengan sendirian, habislah kita. Sekuat apapun kita. Sekuat apapun pribadi kita. Tapi kalau itu dihadapi dengan sendirian, maka kita akan hancur. Itu sunatullahnya demikian. Maka oleh karenanya, Umar mengatakan demikian itu, la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Maka bangunlah terus semangat berjamaah ini. Jangan pernah menganggap remeh. Meskipun hanya 2-3 orang. Tapi kalau itu solid kita bangun semangat kejamaahan itu, insya Allah dia menjadi sebuah kekuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam Islam secara utuh, ya, tidak ada satu sisi pun dalam sisi kehidupan kita yang lepas dari nilai-nilai Islam, maka istiqamahlah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, artinya memiliki akidah yang kokoh, meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersikap istiqamah, tsumma istaqamu. Bersikap istiqamah, teguh memegang prinsip itu. Meskipun nyawa menjadi taruhannya, dia teguh memegang itu. Kita bisa saksikan sahabat Bilal. Ya, sahabat Bilal bagaimana mempertahankan akidahnya. Meskipun batu besar menghimpit tubuhnya, tetapi dia tidak jual akidahnya. Terus dia bertahan dengan kata-kata ahad. Esa, Allah Esa, Allah Esa. Artinya mempertahankan itu adalah merupakan bagian yang harus kita munculkan dan tumbuhkan, kembangkan, suburkan dalam jiwa kita dan jiwa anak-anak kita. Sehingga mereka memiliki prinsip, kita memiliki prinsip ketika berada dalam pergaulan masyarakat luas, bahwa akulah Islam. Gitu. Kita bangga mengatakan itu. Kita tidak malu untuk memunculkan nilai-nilai Islam dalam perbuatan kehidupan kita. Tidak malu. Itulah yang disebut istiqamah. Itulah yang teguh memegang pendirian. Ketika orang berbondong-bondong menolak atau merasa malu dengan nilai Islam, kita muncul meskipun sendirian mempertahankan kebenaran itu. Kata Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Kata Allah kemudian, mereka yang mengatakan bersikap teguh, Allah akan turunkan malaikat untuk memberikan rasa aman kepada kita dan memberikan rasa bahagia kepada kita. Allah turunkan malaikat, utus malaikat kepada kita sekalian untuk memberikan rasa optimisme. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Kemudian kalaupun akan mengalami kematian di sana,
Dan pertahankan akidah ini, Allah sudah menyediakan surga. Ya, Allah sudah menyediakan surga bagi kita. Bahwa bagi mereka disediakan surga untuk mereka yang mempertahankan akidahnya, mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dalam jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bagian dari akidah yang harus kita terus yakini, ya, bahwa peristiwa gerhana adalah merupakan salah satu dari fenomena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu haruslah memberikan charge kepada baterai keimanan kita agar semakin kuat. Di hadapan kita adalah masa-masa yang tidak menentu, ya, masa-masa di mana segala sesuatu tidak bisa diprediksi, akan terus berubah dengan cepat pada kondisi apapun. Pada kondisi apapun, maka untuk menghadapi itu semua haruslah dengan iman dan takwa. Hanya dengan iman dan takwa lah kita akan mampu menghadapi itu dengan penuh kebahagiaan. Dan Allah menyediakan surga bagi mereka yang beristiqomah, bagi mereka yang teguh mempertahankan keimanannya itu, ketika mereka harus menemui ajalnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan peringatan yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan pagi hari ini kiranya menggugah kita semua, apalagi dengan semangat Ramadan yang insya Allah hari adalah hari terakhir bagi kita melakukan ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan kita memperoleh apa yang disebut at-taqun, orang yang bertakwa, ya, muttaqin. Dan orang yang bertakwa itu ciri utamanya adalah semakin meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai hudan. Tidak ada hudan yang lain kecuali Al-Quran saja. Dan itulah bukti keyakinan ketakwaan kita itu. Kalau masih saja mencampurkan antara Al-Quran dengan yang lain, berarti kita sudah melakukan kemusyrikan. Padahal itu adalah dosa yang sangat besar yang harus kita hindari. Dan dosa kemusyrikan adalah dosa yang tidak terampuni. Tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemusyrikan itu dibawa mati. Maka oleh karenanya marilah kita bersihkan akidah kita dari segala bentuk kemusyrikan tadi. Sekecil apapun kemusyrikan itu, bersihkanlah. Hilangkanlah dari diri kita. Dan insya Allah Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk mempertahankan Islam ini. Pada akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah mendengar dan memperkenankan doa kita yang kita lantunkan pada pagi hari ini, dan kita berharap bahwa hanya kebaikanlah yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita atau dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim wa najjina bi rahmatika minal qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim
jika kami senantiasa mengabaikan apa yang Kau perintahkan. Maka ampunilah semua kekhilafan kami ya Rabb. Ampunilah ketidakmampuan kami melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankan apa yang Kau perintahkan dan menjauhi apa yang Kau larang. Ya Allah, tanamkanlah ketakwaan pada jiwa-jiwa kami. Tanamkanlah ketakwaan pada jiwa-jiwa kami, yang dengan itu kami akan senantiasa mencintai-Mu ya Rabb, dan Engkau mencintai kami. Ya Allah ya Rahman Rahimin, sehatkan jiwa raga kami, kuatkan fisik dan mental kami, yang dengan itu kami semakin khusyuk beribadah kepadamu, semakin banyak amal-amal soleh yang bermanfaat bagi sama umat manusia yang kami dapat lakukan. Ya Allah, yang dengan itu pula kami dapat membela Islam dan umat Islam di mana saja berada. Ya Allah ya Rahman Rahimin, persatukanlah hati-hati umat Islam. Persatukanlah hati-hati umat Islam ya Rabb. Jangan buat mereka terpecah belah. Jangan biarkan mereka memperturutkan hawa nafsu mereka sehingga memunculkan perpecahan di kalangan kami ya Rabb, di kalangan umat Islam. Ya Allah, sungguh persatuan itu hanya Engkau yang dapat wujudkan. Kami tidak mampu ya Rabb. Meskipun kami akan mengumpulkan seluruh harta benda di muka bumi ini untuk mempersatukan manusia, kami yakin kami tidak sanggup melakukannya ya Rabb. Hanya Engkaulah yang dapat menggerakkan hati-hati mereka agar menyatu dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jauhkan negeri ini, jauhkan kehidupan kami dari segala keburukan yang mengancam. Ya Allah, sungguh hanya pertolongan mula yang kami harapkan. Hanya pertolongan mula yang kami harapkan ya Rabb. Kami tidak sanggup menghadapi kehidupan ini tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak sanggup menghadapi situasi dan kondisi saat ini ya Rabb, kecuali dengan pertolongan-Mu. Maka lindungilah kami semua ya Rabb. Lindungilah kami semua. Lindungilah kami semua, wahai yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya mujibas sa'ilin. Lindungilah generasi muda kami ya Rabb. Lindungilah anak-anak kami dari kehancuran. Lindungilah mereka dari segala ancaman keburukan yang senantiasa mengintai kehidupan mereka ya Rabb. Jadikan mereka tentara-Mu. Jadikan anak-anak kami tentara-Mu yang senantiasa membela agama-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya mujibas sa'ilin. Berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang senantiasa mengutamakan rakyat dalam kehidupannya, dan jauhkanlah pemimpin yang senantiasa berbuat bohong, senantiasa melanggar janji, melanggar sumpah mereka. Jauhkan pemimpin-pemimpin seperti itu ya Rabb. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin kaum muslimin dan muslimat untuk mereka muncul, menggerakkan umat ini, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak di hadapan penguasa yang zalim ya Rabb. Ya Allah, kami sadar hanya itulah seutama-utama jihad dalam kehidupan kami, mengatakan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berikanlah kesadaran kepada mereka yang senantiasa melakukan kezaliman. Kiranya mereka masih memiliki harapan untuk berbuat adil, maka ubahlah hati mereka ya Rabb. Namun kalau tidak, berikanlah pelajaran kepada mereka, pelajaran yang membuat mereka sadar akan kezaliman yang mereka lakukan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina. Tolong saudara-saudara kami di Suriah. Tolong saudara-saudara kami di Xinjiang, di Tajikistan. Tolong saudara-saudara kami di Filipina Selatan, di Thailand Selatan, di Cina. Tolonglah kaum muslimin di sana ya Rabb. Tolonglah kaum muslimin di mana saja berada. Tolonglah saudara-saudara kami di India. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di mana saja berada. Ya Allah, sungguh hanya dengan pertolongan-Mu lah mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi semua ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.